Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Derita Padang dengan NIM 19032288. Berikut ini saya akan melakukan observasi observasi lapangan mengenai tanaman padi, terkhusus dengan tema pengendalian atau perlindungan tanaman. Pada wilayah observasi yang saya pilih, saya memilih di Desa Lai Bersih karena pernah mendengar keluhan para petani mengenai hama sejenis walang walang sengit yang terdapat di lokasi ada dua jenis. Yang pertama coklat kepanjangan dan hijau kebulat-bulatan. Dengan ciri-ciri walang sengit ini memiliki belalai yang tajam pada ujung kepalanya. Belalai ini digunakan untuk menghisap unsur hara atau sari-sari makanan pada tanaman, terkhususnya di pangkal biji dan juga daun. Pangkal biji itu atau pada bijinya akan menghisap sari yang mengakibatkan tanaman itu sendiri tidak menghasilkan buah atau memiliki buah, tetapi hasil produksinya itu kurang bagus atau kurang enak, atau bahkan bisa tidak memiliki buah sama sekali. Nah, apabila digunakan untuk menghisap sari pada daun ataupun pada batang itu, daun itu akan menjadi warna kekuningan atau kecoklatan. Dengan cara pengendalian hamanya itu dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara larutan sabun, bisa sabun cuci piring kita lakukan. Yang kedua itu dengan campuran daun sirsa ataupun tembakau. Yang ketiga itu kita lakukan dengan cara pembasmian berskala besar apabila lokasi yang kita observasi itu atau wilayah yang terkena hama tersebut cukup lebar atau cukup luas, kita dapat melakukannya dengan fumida. Fumida ini sejenis alat kimia, alat yang sudah direkomendasikan atau sudah diteliti oleh pihak-pihak penelitian dan digunakan aman untuk menangani padi tersebut. Baiklah, kita akan mempraktekkan dengan satu teori terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan sabun cuci piring. Itu cara yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan hama walang sengit. Yang pertama, kita menggunakan sabun cuci. Sabun cuci ini agak dikatkan. Sabun cuci ini terlebih dahulu kita iris kecil-kecil guna untuk mempermudah proses pelarutannya di dalam, tidak memiliki gumpalan-gumpalan lagi. Nah, setelah ini saya masukkan ke dalam larutan air agar mudah larut. Kita gunakan air panas. Setelah air sabun tadi tercampur dengan air, maka baik kita lakukan penyalinan tempat dengan sprayer. Di sini saya menggunakan skala kecil dahulu karena kita lakukan untuk skala kecil dulu. Setelah seandainya ini kita lakukan skala kecil, namun apabila wilayah kita itu terkontaminasi dengan luas areal yang cukup luas, maka kita dapat menggunakan dengan sprayer yang tergolong bagus, tidak manual. Ini menggunakan listrik dengan ratusan tekanan. Nah, namun di sini saya akan menggunakan yang sprayer kecil dulu, kan? Iya. Baiklah, ini adalah cairan sabun yang sudah kita cairkan. Cara pemakaian alat ini adalah dengan ini, kita tekan ke bawah guna untuk memompa agar larutannya itu tidak mengendap. Dan di sini ada tombol yang kita tekan untuk agar airnya itu menyebar luas. Baiklah, kita praktekkan. Pemakaian seperti ini dan kita gunakan kepada dimana jenis hama yang banyak di tanaman. Baiklah, ini adalah salah satu contoh apabila kita lakukan pada lapangan tadi mungkin gambar tidak terlihat bagaimana proses gugurnya walang sengit. Namun kita dekatkan contohnya. Ini adalah contoh beberapa hama yang telah kita tangkap dan kita masukkan ke dalam cairan sabun yang telah kita larutkan. Ini adalah contoh hama yang masih hidup.
maka kita masukkan ke dalam larutan sabun yang tadinya kita semprotkan. Maka kita tunggu beberapa saat, hamanya akan mati sendiri dan resiko berkembang biaknya itu dapat ditangani. Nah, dapat kita lihat pada studi kasus bahwa hama yang tadinya bergerak-gerak perlahan akan mati. Nah, mungkin hanya cukup sekian hasil observasi yang dapat saya lakukan. Namun pada kesimpulannya bahwasanya hama walang sengit dapat kita tangani pada percobaan yang pertama, yaitu larutan sabun cuci piring. Dan telah kita saksikan gambar tadi bahwasanya pembasmiannya itu efektif, namun dilakukan sedikit. Mungkin caranya masih manual, memerlukan tenaga para pekerja yang cukup sehingga dapat melindungi tanaman tersebut. Akhir kata, saya sebagai pelaku observasi pamit undur diri. Semoga informasi hasil observasi yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi para petani setempat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.